Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yuhibbul witra. Allah paling demen sama yang ganjil. Oleh karena itu jawaban yang ketiga ini paling penting, biar kompak, biar semangat, biar kita semuanya dapat berkah. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa badrid duja samsyid duha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil yaktafi bil katsir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para kiai, asatidzah, tokoh masyarakat yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami ta'zimkan, sahibul hajat yang malam hari ini menjadi sebab wasilah kumpulnya kita di majelis yang mulia ini, juga yang kami banggakan, dan mari sama kita doakan mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan acaranya Allah berikan berkah untuk kita semuanya. Wabil khususil khusus besok yang kondangan banyak-banyak, banyak isinya, jangan banyak yang datangnya ya. Saya pada yang model kondangan bawa anak 10 isinya cuma 5.000. Mudah-mudahan besok pada nyasar ngambil duit 10.000 yang dimasukin 200.000. Nanti tinggal calling saya bagi gitu aja. Hadirin hadirat, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah kita para alim ulama, asatidzah, ada Ustaz Ahwan Fadli, Ustaz Haji Ulus Ali, dan yang lain. Mohon maaf saya nggak sebutin satu persatu. Hadirin yang kami muliakan, pertama saya ngajak bersyukur. Ini orang sekarang zaman yang ngeluh mulu, di mana-mana ngeluh mulu, enggak ada banget terima kasih sama Allah. Bahkan kadang-kadang kurang ajar, giliran duit segepok anteng, giliran dompetnya tipis, muter. Orang semua sekampung biar pada tahu. Saya mau ajak bicara saudara hadirin, mari sama-sama kita mengkaji. Allah udah ingetin sama kita. Dalam surat Ar-Rahman itu sampai 33 kali dibolak-dibalik. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan. Ini artinya memang orang diingetin banget sama Allah supaya enggak jadi pendusta akan nikmat Allah. Kita ini kadang-kadang ngiri mulu, enggak bersyukur. Ada orang punya mobil, kadang-kadang kita ini pikiran mulu. Sebenarnya mohon maaf saudara hadirin, kita ini yang hadir ini adalah manusia yang diuntungkan dan dipilih oleh Allah.
Kenapa? Kalau yang nggak hadir mungkin sehat doang, nggak afiat. Tapi yang hadir sini adalah insya Allah sehat wal afiat. Sehat matanya bisa melihat, itu namanya sehat. Afiatnya matanya bisa melihat kebesaran Allah. Kupingnya bisa mendengar, itu sehat, tapi belum afiat. Kalau afiat, dengar panggilan Allah, dia dengar panggilan Allah, itu berarti afiat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini sehat walafiat semuanya. Jadi jangan ngeluh lagi setelah ini. Kalau ada yang rumahnya kecil, jangan juga komplain sama Allah. Kenapa? Allah nggak salah, yang salah tangga sampean kenapa bangun rumah. Itu aja. Jadi rumah sampean itu cakep, mau kayak apa saja cakep. Cuma yang jadi masalah sebelahnya bangun. Jadi bukan salahnya Allah, tangga sampean sebelah bangun rumah gede, jadi kelihatannya rumah sampean kecil. Udah disyukurin aja. Termasuk mobil, kita umpamanya mohon maaf bagian dari orang yang nggak punya mobil, bukan nggak kaya, justru kita ngalahin orang kaya kok. Orang kaya paling mobilnya cuma 2, 3, ganti mobil kadang-kadang setahun baru bisa ganti. Kalau kita ini mohon maaf yang nggak punya mobil, nggak usah nunggu tahun. Enggak tiap hari Pak, saben jam. Asal kita mau berangkat pakai sedan, ini jangan dikira nggak berharga, bukan orang kaya doang yang dipakai telunjuknya. Orang yang dianggap minus pun ini berharga. Makanya negara ini harus menggandeng orang yang nggak punya. Kalau nggak gandeng, bangkrut negeri ini. Sebenarnya negeri ini bisa jaya bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama, lalu kemudian dengan kedermawaan orang kaya, yang ketiga dengan doanya orang miskin. Kalau orang miskinnya nggak dirangkul, nggak diambil, bangkrut negeri ini. Makanya saya sampaikan saudara yang berbahagia, manusia yang hadir di sini sekarang adalah hamba Allah yang taat sama negara. Nggak usah diraguin lagi anti Pancasila. Siapa bilang? Justru model kayak begini Pancasilais. Kenapa? Kalau orang taat sama Quran, nggak usah disuruh sama Pancasila, udah pasti taat. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita ini saban hari Allahu Akbar, Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasilais orang Islam. Nggak usah takut. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini insya Allah beradab semua, punya akhlak semua, ya kan? Persatuan Indonesia ini contohnya bersatu, duduk bareng, nggak ada bedanya, sama, insya Allah berkatnya juga sama. Udah nggak ada bedanya lah. Saya yakin nih kalau nanti dapat berkat, nggak mungkin dipilih-pilih. Kalau ustadz dapat jatahnya 2, jangan komplain. Jangan komplain Pak, bila perlu ditambahin. Lah ustadz langka kok sekarang. RT rebutan, RW rebutan, wali kota rebutan, sampai nyogok nggak ngawur. Jadi ustadz jarang, apalagi sekarang diobok-obok mulu. Keras dikit, radikal, makar. Padahal justru sekarang kalau mau jujur, sampean tanya sama isi sampean di rumah, senang yang keras sama enggak? Mesti jawabannya yang keras kok. Jangan dibilang keras nggak butuh, justru keras juga kadang-kadang dibutuhkan gitu. Maka udahlah kita bersyukur semuanya, alhamdulillah nih. Dengan sebab wasilah yang punya hajat, Allah kumpulkan di sini. Jadi kumpulnya kita di sini bukan sohibul hajat yang undang, hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah, kalau bukan Allah nggak izinin kita nggak sampai sini. Nah cuma nih, makanya sekarang bersyukur di yang punya hajat, anaknya dapat gandengan, bersyukur sama Allah ngundang. Nah ngundang ini doain. Dari mana dasarnya Nabi? Iktasir minan nas min du'ail khairillah fa innal abda la yadri ala lisanin may yustajabu lahu aw yurham. Banyak-banyak minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak ada yang tahu doa yang diterima oleh Allah itu dari mulut siapa. Itu sebabnya dikumpulin, suruh doain. Apa kemudian jaminan garansi yang pakai sorban udang-udang doanya dijabah sama Allah? Belum tentu. Jangan-jangan yang biasa kemudian jadi orang biasa, tidak dianggap, tahu-tahu doanya dikabulkan oleh Allah,
Maka inilah hebatnya orang Islam, triknya ulama, ajaran Nabi, dikumpulin orang banyak biar doain. Cuma itulah hebatnya Islam, kalau ngundang orang kudu ngerti. Ini yang hadir di sini, mohon maaf jangan bicara soal ikhlas. Apa mungkin gak dikasih snack, gak dikasih berkat, pulang kemudian sambil bersolawat? Belum tentu. Oh begitu mau gak datang. Iya kan? Begitu dibuka berkatnya di rumah, mohon maaf isinya penuh. Nambah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh orang memang Bapak Supardi itu bagus. Mudah-mudahan aja tuh nanti keturunannya soleh-solehah, hidupnya nambah banyak. Didoain tuh. Kalau nggak dibawain apa-apa, istri dia bisa marah. Dari mana bang? Ahli? Dapat berkat bang? Enggak. Masa gua minta di sana? Banget tentu orang, undang orang agak punya muka katanya. Nah disalahin. Maka orang Islam ngerti begitu kumpul dikasih. Nih, tuh. Ada lagi tradisi di Jawa malah. Dari rumah udah bawa tempat. Ada yang bawa ember, ada yang gede, ada yang kecil. Ada tradisi begitu. Alasan saya tanya, Mas kenapa kok bawa dari rumah, nggak nyusahin yang punya hajat? Cuma dipikir-pikir kalau yang bawanya gede, ember gede tuh, terus isinya nggak banyak kan pusing juga. Makanya yang ada sisa dimasukin semua. Tapi nggak apa-apa, udah ikhlas kok, yang punya hajat udah ikhlas. Jadi Bapak nggak salah nih ngundang orang suruh doain. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu doa yang dijabah dari Allah itu dari mulut siapa. Maka dikumpulin. Doain kalau satu orang Fatihah, kalau yang hadir ini 100, berarti 100 Fatihah. Kalau sekali baca surat Al-Ikhlas, kalau 100 orang berarti udah 100. Kalau dibaca 3, berarti sudah 300. Kalau lebih, udah dahsyatnya luar biasa. Yang pertama bersyukur. Kedua, ini kan sayang sama Nabi begini, model begini. Kalau kita nggak sayang sama Nabi, kayaknya berat kumpul-kumpul begini. Diundang RW, belum tentu hadir segini banyaknya. Diundang lurah, belum tentu hadir segini banyaknya. Tapi diundang sama Nabi, datang semua. Kenapa? Karena kita sadar, Pak, orang beriman itu Nabi sayang banget sama kita. Bahkan Nabi pernah doa, Allahumma ati ummati sawabahum wa kathir sawabahum fa inna amarahum qasira. Ya Allah, saking sayangnya Nabi, Pak, bangganya Nabi, demen banget Nabi sama umatnya. Sampai kemudian Nabi meneteskan air mata doa sama Allah, Allahumma ati ummati sawabahum wa kathir sawabahum fa inna amarahum qasira. Ya Allah, tambahin pahala buat umat saya. Kalau ada yang berbuat 1, jangan dibalas 1. Kalau dibalas 1 nggak cukup, tekor. Kenapa? Model umat saya ini demen ke masjid, maksiat juga nggak tinggal. Demen baca Quran, fitnah orang juga nggak sungkan-sungkan. Baik sama orang, kadang-kadang juga kamu plase. Makanya kalau kemudian 1 dibalas 1 nggak cukup, ya Allah tambahin. Maka dikabul sama Allah. Nggak ada umatnya Nabi Muhammad berbuat baik 1 dibalas 1, Allah jawab kasih 2. Tapi begitu sudah dibalas 2, tetap masih minta sama Allah, Allahumma zidhum, ya Allah tambahin, jangan cuma 2 ya Allah. Nggak cukup kalau 2 ya Allah. Allah kabul doanya Nabi. Apa kata Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha ya Muhammad. Gak usah khawatir, di antara umatmu yang berbuat baik tidak ada 1 kebaikan dibalas 1, tidak ada 1 kebaikan yang dibalas 2, tetapi Allah balas 10. Sudah dibalas 10, Nabi masih doa, Allahumma zidhum, ya Allah tambahin umat saya pahalanya jangan 10. Ternyata dikabul lagi sama Allah. Kama salihabatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya Muhammad, ya Rasulullah, tidak ada umatmu yang berbuat baik cuma dibalas 10. 700 ibarat orang nanam 1 biji, tumbuh 7, 7 tumbuh 100, berarti 1 kebajikan dibalas 700 kebajikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan bahkan lebih dari itu. Nabi nggak nurunin tangan, masih nangis sama Allah, Allahumma zidhum ummati ya Allah, tambahin pahala umat saya ya Allah, wa inna a'malahum qasir
qasira, karena umat saya umurnya tidak ada yang panjang ya Allah. Kalau cuma 10, kalau cuma 20, kalau cuma 700 gak cukup ya Allah, tambahin jangan 700. Dijawab sama Allah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kalau ada umatmu berbuat satu kebajikan dengan baik dan ikhlas karena Allah, maka balasannya bukan 2, 3, 4, 10 atau 700, tetapi Allah akan berikan balasan kepada umat Nabi Muhammad yang berbuat baik tadi bi khairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu. Luar biasa. Sayang apa enggak Nabi sama kita? Sayang. Nah, baru kita masuk nih. Ini tadi prolog aja, biar tegang dulu. Disegang baru kendorin, diskendor, berkat keluar pulang. Ini acaranya kan walimatul urus. Walimah itu bahasa Arab. Kalau bahasanya uang Jawa, kumpul-kumpul, bacakan, makan-makan, itu walimah. Cuma walimah itu paling penting walimatul arus. Karena apa? Syariat Islam pertama kali ada di muka bumi ini nikah. Yang lain belum ada, nikah sudah ada. Nanti sejarahnya kita buka kalau cukup. Tapi pastikan dulu bahwa kita ini semua yang hadir di sini adalah orang yang bukan pembangkang. Kita mah nurut saja udah, suruh katanya kata Nabi A, suruh B, dah, gak ada pembangkang. Dan orang kafir, orang munafik. Sampai Allah jelasin banget tuh di Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu namanya orang kafir, munafik. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, la yu'minun, gak akan beriman. Dan model orang-orang kafir itu udah gak akan beriman, diapain juga. Abu Jahal itu, andai dibawa oleh Nabi, diajarin suruh beriman kepada Allah dalam satu hari 10.000 kali sekalipun, gak beriman. Memang dasarnya udah begitu. Susah diapain juga. Agama bilang jangan kamu nikahi perempuan yang belum beriman, boleh nikahi sampai dia beriman. Dibuat aturan baru. Ada yang ngomong Allah Maha Pengampun, siapa bilang? Lihat-lihat bang, perda yang dibuat gubernur nggak ditaatin, diberantas. Parkir sembarangan, ada nggak? Haram parkir sembarangan. Kaidah usul fikihnya ada nggak? Nggak ada. Hadisnya parkir sembarangan masuk neraka, nggak ada. Tapi diseret kenapa? Perda. Melanggar aturan dia bawa, melanggar aturan dia sel, melanggar peraturan dia tangkap sama polisi. Kenapa? Melanggar aturan yang dibuat oleh manusia. Orang harus begitu risikonya. Apalagi melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Lebih dahsyat lagi. Katanya Allah Maha Pengampun. Siapa bilang? Kalau main-main sama Allah, ya Allah Maha Pengampun. Tapi kira-kira Pak, kira-kira nih kita belajar nih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ada menggunakan khalaqa, ada yang menggunakan ja'ala. Khalaqa juga menjadikan, ja'ala juga menjadikan, tapi fungsinya beda. Khalaqa itu Allah menciptakan sesuatu tanpa butuh bantuan orang. Khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan langit dan bumi, nggak perlu butuh bantuan kita Pak. Allah mau bikin langit apa kita bantu suruh ngecor bareng gitu, nggak perlu. Kita geser tiangnya gitu, nggak perlu. Itu bagiannya Allah. Nah Bapak coba lihat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah jadikan kamu tuh pasangan dari diri kamu sendiri. Tapi ini nggak boleh campur tangan karena urusannya Allah. Itu sebabnya jodoh nggak bisa kita paksa. Ada yang pacaran 30 tahun, nikahnya sama orang kedua hari ketemu. Temen saya Pak, undangan udah 5 kali cetak, udah dibagikan 1.500 ke undangan, tinggal 2 hari haknya batalin. Maka jangan paksain Allah. Jodoh tuh urusannya Allah. Maka jangan sombong anak muda tuh. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Jangankan kedua orang tua kita, badai sekalipun tidak bisa memisahkan kita. Goblok loh. Nah ini wewenangnya Allah.
mohon maaf, ikhtiar kerja, itu kerjanya itu ikhtiar. Kayaknya nggak ada wajib bagi kita, itu urusannya Allah. Maka kita jangan sok ngatur Allah. Saya nih belum tenang mati kalau satu anak belum dapat bagian 10 kontrakan. Rezekinya anak sama rezekinya kita beda. Makanya kita maksain sebelum meninggal satu anak 50 pintu, ditinggal orang tuanya baru 1 bulan, bablas. Kenapa? Bukan rezeki anak kita. Kita harus tahu rezeki itu Allah yang ngatur. Jangan sombong. Ada yang ngomong kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Siapa bilang? Tuh yang di rumah sakit Cengkareng banyak pada ngeletak, lu kata nggak ada rezekinya. Kadang-kadang malah rezekinya lebih banyak. Begitu ditanya, assalamualaikum, sakit iya. Geruk, buah, salad, roti. Lagi sakit, orangnya sih nggak bisa makan. Bertumpuk yang sehat coba di rumah. Habis ini kita pulang ke rumah. Ada apa di rumah? Jadi Allah udah atur. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Rezeki itu kalau sudah bagiannya kita, biar dicegatnya kayak apa sampai ke kita. Wala mu'tiya lima manata. Kalau bukan bagian kita, biar didorong kayak apa enggak sampai ke kita kok. Bablas. Dapat uang 10 juta jam 7. Jam 7 lewat 10 menit. Jadi ambil orang. Ada aja binilah anulah. Maka ini yang harus kita pelajari. Kholaqo itu menjadikan, tapi mutlak itu miliknya Allah. Jangan kita ngatur-ngatur Allah. Jodoh itu urusan Allah. Gak bisa kita paksain kayak apa. Jadi sekarang ini yang dapat pendampingan dari Allah, Allah utus, memang itu pilihannya Allah. Udah, makanya disyukuri, jangan ngeluh. Istri Pak, mohon maaf, mau apa saja, ya kan jatahnya kita begitu. Mau Ustaz kok itu orangnya kurus kok, dapat istrinya gendut banget begitu. Justru ada yang kecil, yang gemuk, yang sedang, tinggi, pendek, gendut. Itu Allah adil. Kenapa? Selera laki-laki itu beda-beda. Nah kalau gendut semua, ya kan nggak senang gimana? Tinggi semua, sampean nggak demen biar cantiknya kayak apa? Kalau nggak demen tinggi, nggak akan mau nikah. Makanya Allah bikin ada yang gendut, yang sedang, yang tinggi, yang pendek, hitam, putih, sawo matang, sawo busuk dan lain-lain lah. Itu Allah buat supaya orang ini sesuai dengan pilihannya, yang senang mana. Maka mawaddah warahmah akan tercipta kalau kita ini sudah yakin banget sama Kholaqo. Kalau sudah yakin menyandarkan kepada Allah, baru mawaddah akan ada. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu akan terwujud kasih sayang, ketenangan, ketentraman kalau kita ini sudah yakin sepenuhnya sama Allah. Kalau belum, sulit. Makanya Allah tegasin, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan qalu rabbuna Allah, dia katakan Tuhannya Allah, sumastaqamu, dia istiqamah, nggak pernah geser, nggak pernah takut dengan siapapun. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, Allah berikan kabar gembira surga bagi mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang menyandarkan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, apa kata malaikat? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu malaikat kawal kita dari dunia sampai akhirat. Gak usah khawatir, Pak. Usah khawatir. Ini kan bentar lagi, ya kita udah paham lah, udah gede-gede. Nyoblos itu ya begitu, salah nyoblos bahaya akibatnya. Makanya lu yang punya coblosan jangan sembarangan nyoblos. Kita ini nyoblos pertanggungjawabannya sama Allah. Apa? Mau nyoblos bismillah dulu, wudu dulu, supaya apa? Hasil coblosan kita punya anak, anaknya juga nurut. Punya main coblos aja, goblok namanya gitu. Lah, Pak, mohon maaf, nikah ini kita mohon maaf, gaul suami istri, mohon maaf, kalau nggak baca bismillah bagaimana mau punya anak soleh? Kalau nggak wudu bagaimana anak mau nurut? Garansi
Masih dari Nabi, idza tawadu al-abdul muslim awil mu'min faghsala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'ah nadhara ilaiha bi'ainihi ma'amma au akhiri qatril ma'. Orang yang mencuci wudu di mukanya, maka begitu selesai mencuci begini nih, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh hidung, dosa yang dilakukan oleh mulut, dengan tetesan air wudu dan turunnya air wudu dari wajah, Allah akan ampuni semua. Begitu basuh tangan, dosa di tangan dihilangkan, basuh kaki, dosa di kaki dihilangkan. Baru hubungan suami istri, baca bismillah tanpa dosa, bersih, nggak usah neko-neko. Allah yang akan jadikan. Anak itu Pak, mohon maaf, titipannya Allah, maka jangan pernah nggak gandeng Allah. Sebab anak kita nggak bisa dicetak oleh guru Anda, nggak bisa, Allah yang jadiin. Ayo sok, mau guru mau pinternya kayak apa? Ada nggak yang bisa jadi guru itu pinter? Nggak ada. Pinter bukan urusan guru, pinter urusannya Allah. Ada anak dilesin sehari gurunya 20, gila benar-benar. Dari mulai jam subuh sampai subuh lagi. Apa? Supaya pinter matematik, bahasa Inggris, Quran, hadis, tafsir, fikih, usul fikih. 20. Jaminan garansi pinter? Belum tentu. Kenapa? Pinter bukan urusan guru, pinter urusannya Allah. Maka gandeng Allah, jangan pernah sombong. Ya Allah, anak ini titipanmu. Ya Allah, ilmu punyamu, otak juga milikmu. Ya Allah, berikanlah kecerdasan otak pada anak saya, ilmu Engkau titipkan pada otak saya, agar manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Nah ini gak gandeng Allah, bagaimana Allah kasih? Bahwa udah, saya belum bicara soal pilkada nih. Ini nyoblos istri aja dulu. Udah gede-gede ini Bang. Kenapa saya bisa cerita? Sudah pengalaman. Anak udah 3. Ini udah pengalaman lah. Soalnya bukan soal pengalaman, tidak pengalaman, udah ngamalin syariat dulu. Kan itu. Nah sekarang mohon maaf, wudu enggak, bismillah enggak, puluh enggak, cokor kotor, kencing agak cebok. Kencing bukan pakai air, pakainya obat. Ini bagaimana kalau obatnya obat abit gini, obat abit sentil gitu. Gimana mau bener anaknya? Iya apa enggak? Ya udah, bismillah. Jadi mawaddah warahmah, tercipta kasih sayang, suami istri jadi tenang, tentram setelah kholaqo. Yakin banget akan kebesaran Allah. Kalau sudah bersandarnya sama Allah, yang lain udah ngikut. Ayo sok sekarang mau nantang apa aja sama Allah. Kita yang sombong, hari ini sombong, siapa tahu orang ada yang jam 2 ngobrol, jam 2 lewat 10 menit sudah jangankan teriak, matanya buka aja gak sanggup. Makanya kalau udah sekarang kok orang Islam sudah ajak sholat gak mau, ya sudahlah, memang karakternya begitu. Yang gak mau sholat kan agama ngasih rukhsah kok, keringanan. Yang gak mau sholat ya udahlah gak apa-apa, nyuruh aja orang nyolatin kelar kok. Ada orang kok nggak mau nutup, maksiat mulu, bajunya dibuka, ya pakai baju aja udah. Gotong ke masjid, sekarang muncul di mana-mana. Yang tidak memilih pemimpin Islam, jangan disolatin di masjid. Bahkan kemarin saya dicondet tabligh akbar, salah satu kiai lebih parah lagi. Ini ketua masjidnya mana nih, ketua masjid? Ini jamaahnya mana nih, panitia yang tanggung jawab? Tolong catat. Yang tidak memilih pemimpin Islam jangan sholatin di masjid, buang ke kali. Itu bukan saya niruin. Kalau kemudian saya disalahin, nah barang bukti ada nih. Maka saya kemana-mana ceramah, saya bawa kamera. Kenapa? Kalau ada yang macam-macam ngedit, buktinya ada kok. Sing-busing amat. Wah jangan keras-keras, emang gaya karakter gua begini. Ya lembek semua gimana? Paham? Satu tuh. Jangan salah, salahnya bos bahaya. Gak bismillah, anak pengen soleh, gimana mau soleh? Lihat sekarang anak Pak, mohon maaf, cari anak benar, Masya Allah. Anak pinter banyak, benar. Susah anak sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai motor aja knalpot se-RW berisik semua. Ampun deh bener-bener. Kalau diomongin balapan dia. Motor-motor gua, usil banget tuh. Knalpot gua. Jangan berisik lu, gak ngikutan macam begitu kan susah. Coba dikasih dalil. Nah ini mengganggu orang, kamu dosa. Gak mempan dosa begitu mah. Dalam agama dilarang. Ya apaan sih agama?
nggak mempan, maka bocah begitu ambil sendal, timpuk pak, gitu. Timpuk pak, gitu kena. Kalau kena, dia nggak terima, kita hadepin. Kok nimpuk gua? Bapak jawab, sendal-sendal saya. Yang nimpuk tangan saya. Kalau ente laporin ke polisi, yang di penjara juga saya. Urusannya apa ente? Nah kira-kira begini nih. Jadi sekarang orang banyak model begitu, nggak saling jaga perasaan, termasuk suami istri, Pak. Kita ini harus saling kasih sayang. Istri kita ini mohon maaf bukan pembantu. Kadang-kadang luar biasa, ada yang ngomong perempuan makhluk lemah. Siapa bilang perempuan tuh makhluk perkasa kok? Orang saya pernah uji kehebatan sama istri saya, kalah kok. Bukan begitu, Paul. Bini gua berangkat ke Tanah Abang, nitipin anak ke saya. Baru 1 hari udah kelebekan saya. Lihat lagi jam. Wah, gua pulang nih bini. Gua pulang maghrib, begitu datang kita lepas kontrol. Gak punya otak lu ya. Itu baru sehari, bini kita 2 tahun. Bukan gendong doang, nyebokin, nenyotin. Gak main-main. Kuat dibilang makhluk lemah, enggak Pak. Lahir Nabi Muhammad dari perempuan kok. Lahir Imam Ghazali dari perempuan. Lahir Imam Syafi'i dari perempuan. Lahir orang hebat di negeri ini dari perempuan. Jangan pernah remehin istri kita. Kita kadang-kadang Allahu Akbar sama istri kasarnya luar biasa. Makanya bininya juga ya kasar sama kita. Istri mah tergantung kita Pak. Coba aja kalau nggak percaya. Duit gak jadi masalah. Gede mau enggak tergantung kita cara ngasih Pak. Kita ngasih 1 juta. Memang kadang-kadang mohon maaf nih, ini yang baru mau nikah, mau apa udah? Mau nikah. Baru mau ya. Nah, ini kebetulan nih, mudah-mudahan dengar, ibu-ibu yang di sekitar dengar. Emang sekarang zamannya perempuan yang zalim banyak. Perempuan jadi biang kerok. Banyak perempuan yang pengkhianat sekarang. Nggak ada banget ngertinya terima kasih sama laki. Makanya banyak sekarang janda masih hidup, lakinya udah modal. Mati duluan. Kenapa? Kok kurang ajaran perempuan? Coba lihat Pasar Kemiri sebelah kan? Ya. Ini saya ngomong lama-lama juga takut ya, mau satu dari bolak-balik sini udah ketahuan lu juga lihat tiap hari. Masa nggak bisa ngomong banyak kalau di kampung sendiri. Tapi tempat orang Pandeglang bisa 2,5 jam. Di sini lama-lama bisa. Tapi enak kok, ini yang di depan saya pakai kursi, tapi sini kan enggak, ngeleprok. Nah kalau ngelepok kan saya patokannya gampang, kaki aja. Ini udah 5 orang nih yang ngerobak-robak kaki gini. Udah hitung 5, patokan saya udah 10 berarti wassalam nanti. Ya kalau yang di kursi nggak berasa lah. Jadi saya matanya ngeliat nih yang selonjor, tegur ini. Berarti makanya saya ngeliat jam. Oh iya baru 15 menit gitu. Ah nih, ibu-ibu barangkali yang ada di sini dengar. Mohon maaf Pak, besok kita cek. Istri kita ini udah jadi orang bersyukur belum? Bapak besok-besok nih di Pasar Kemiri ada tukang jamu, beli aja situ. Begitu beli, uang kembaliannya 5.000 jangan diambil. Mbak ambil aja. Bagaimana reaksinya tukang jamu? Makasih ya Allah, mimpi apa saya semalam ya Allah, pagi-pagi dapat rezeki 5.000. Sampai nangis-nangis kadang-kadang. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya banyak, Bapak berkah selamat di jalan ya Pak, gak ada halangan sampai tujuan ya Allah, mudah-mudahan anaknya bisa haji semua. Padahal dia belum haji. Didoain macam-macam. Nah pulang ke rumah dapat duit 500.000, kasih istri coba. Waalaikumsalam, salam, ada rezeki nih. Apaan bang? Duit cuma 500, terima. Kayak tukang jamu tadi gak doainnya? Ayo 5.000 didoain. Istri kita dikasih 1,5 juta, 1 juta, belum tentu. Ini biang kerok nih. Nah, kalau kita kasih duit, dia nggak bersyukur, bagaimana Allah mau nambah? Apa garansinya dari Allah kok? Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adabi la syadid. Udah gampang jelas kok, kalau bersyukur ditambah, nggak bersyukur nggak mungkin ditambah dah. Itu aja udah. Suruh musik. Terus satu. Ini masih banyak banget nih. Ini baru kholaqah nih. Mawaddah warahmah belum dibahas.
Mawaddah itu punya laki-laki untuk perempuan, rahmah untuk perempuan buat laki. Kalau laki-laki Pak, mawaddah senang sama cewek, beda sama cewek apa cowok. Kalau cowok ke cewek cenderung satu wajah, kedua body. Mantep nih. Walaupun sekarang banyak palsu, makanya jangan tertipu, jangan casing. Ini orang sekarang masanya bedain susah, mana laki mana perempuan susah. Kalau dulu rambut panjang pasti perempuan, ya apa enggak? Kalau dulu pakai anting nggak usah ditanya, pasti perempuan. Sekarang dua-duanya udah pakai. Malah kadang-kadang perempuan sekarang malah kayak orang kesurupan, kayak anak kuntilanak. Orang goblok dulu biar kata nggak sekolah, pakai anting ngerti pakai aturan satu. Sekarang 6 biji dibolongin. Nambah geblek lagi anak pang tuh lihat. Gear motor taruh di kuping. Cuma saya kemarin ke Tanah Abang, saya ngelus dada Pak, sampai saya meneteskan air mata. Itu di Tanah Abang, di Blok F, saya naruh motor, itu kumpul anak-anak pang semua. Ternyata lagi musyawarah. Saya dengerin aja situ, akhirnya Pak Bini suruh belanja, udah ente jalan aja. Kenapa? Saya di sini aja. Saya demen lihat anak pang lagi dulu. Ternyata lagi diskusi, gua kagak terima. Dia kata gua kagak sholat ya, gua kagak redo kalau pemimpin gua kagak Islam. Tato bukan di sini doang, di muka. Itu kuping Allahu Akbar, anting segini nih, sampai ini begini tuh. Saya bilang saya dengerin aja, saya deketin. Oh iya, kalau kagak demen, gua kagak terima gua. Agama gua diacak-acak, agama gua dikhianatin katanya. Dalam hati. Yang saya bilang, lu sholat? Kagak sih, gua juga gak sholat ya. Padahal dia pengkhianat juga, tapi masih ada nilainya. Ketika agamanya dirongrong, dia nggak terima. Ini termasuk di sini nih. Itu dekat kali situ tuh. Kapan saya pernah jam 2 nongkrong di situ tuh. Sama anak-anak yang ya rada-rada begitulah, ngomongnya gak ngawur-ngawur. Gitu. Tapi saya nongkrong di situ, kasih rokok sebungkus. Makasih Pak Haji, makasih. Ngomong sih gak jelas, ABC-nya juga gak jelas. Tapi yang diomongin agama. Hidup mati gua untuk Islam. Sholat banget tuh. Sholat subuh juga belum tentu. Orang jam 9 baru bangun. Iya. Emang masjid sini Al-Hidayah penuh mulu. Apalagi kalau subuh. Alhamdulillah lah, subuh mau pada bikin masjid sendiri-sendiri. Alhamdulillah Al-Hidayah sering saya bolak-balik penuh, itu hitungannya banyak di situ. Apalagi insya Allah sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan kita ini yang hadir semuanya Islam beneran, amin. Kalau sekarang lagi Muslim, ada Islam beneran, Islam-Islaman, Musiman dan Islam Musingin. Nah ini mudah-mudahan kita tidak jadi yang keempat nih. Islam beneran, mudah-mudahan kita, amin. Islam Musiman, jangan. Sholat Idul Adha, Idul Fitri doang. Musiman nih, masih mending musiman masih sholat. Ada yang Islam-Islaman, pura-pura Islam, KTP doang. Zakat enggak, sholat enggak, apa enggak? Enggak semuanya. Tapi kalau ditanya agama lo apa Islam? Kok nggak sholat? Gampang loh, masih muda. Ntar nunggu tua. Belum sampai itu udah modar duluan. Nah, yang paling terakhir Islam Musingin nih. Ini paling bahaya nih. Ada pembangunan masjid nyumbang enggak ngomongin. Ada orang kerja bakti ikut enggak, kasih duit enggak, jelekin. Ada maunya lo. Ya ada maunya biar kampung bersih. Ada yang modelnya begitu tuh. Maka kembali lagi sudah yang berbahagia lewat majelis ini. Satu, ayo tadi. Ayolah ikut aturannya Allah. Udah aman kok, udah aman. Nikah ini aturannya Nabi. Nikah ini aturan Nabi. Dulu, nah ini Pak konsepnya nih. Waktu Nabi Adam Allah ciptakan di surga, itu adalah masih makhluk ruhania. Maka gak ada persoalan. Cuma Nabi Adam, ini Allah tahu kok pusing Nabi Adam nih. Begitu dibuat pakai tanah dari bumi, lalu kemudian dibuat casingnya, jadilah Nabi Adam tuh makhluk basaria. Begitu terjadi makhluk basaria, Nabi Adam nih pertama ngeliat pegang kuping. Nabi Adam, ya Allah, ya ini kuping untuk dengar. Lalu hidung, oh ya untuk cium, mulut untuk makan. Sampai ada satu benjolan yang nggak ngerti, nanya sama malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau kuping untuk dengar, mata untuk melihat, mulut untuk ngomong, nah benjolan yang di tengah buat apa? Nabi Adam bingung. Ini buat dengar, ini buat makan, ini buat ngobrol, buat ngomong, tangan buat gerak, kaki buat jalan.
Ya Jibril, yang benjolan tengah tuh buat apa? Gua nggak ngerti. Malaikat Jibril lapor sama Allah. Kata Allah, udah sampaikan saja, nanti fungsinya ada. Nabi Adam gelisah. Makanya kemudian Allah ciptakanlah Siti Hawa. Ditaruhlah di sampingnya Nabi Adam. Nabi Adam kaget, siapa nih? Kata Jibril, ya itu fungsinya untuk itu. Fungsinya untuk itu. Nah ternyata begitu Allah sudah ciptakan Hawa, Nabi Adam ini yang respon duluan. Maka sampai sekarang laki ambek doang gede. Wow. Ya mohon maaf Pak yang sombong, mohon maaf ya soal hubungan biologis manusia ini. Mohon maaf kita nih yang katanya mau gagah perkasa, sehari satu kali aja bisa lepai kok. Kalah sama ayam berjam-jam. Ayam bisa siap jam loh. Lah kita kok sombong gitu, apa yang mau disombongin? Ada orang kaya sombong lah, rumah lu segede apa? Kadang-kadang rumahnya malah kalah sama rumah burung. Ayo rumah walet lihat sekarang di daerah. Orang kemarin saya lihat ada, saya tanya yang punya rumah walet, dibangun berapa? 5 miliar. Membangun rumah walet 5 miliar. Kenapa dia dibangun? Mikir apa nggak bisa? Hasilnya besar. Nah, ilernya ada harganya. Lah kita manusia yang sombong, berapa harga ilernya? Yang mau sombong mana? Ada yang pagi-pagi petantang, peteng-teng. Orang sama luwak aja kalah kok. Luwak yang keluar dari dubur ada harganya, bisa diminum. Tuh kopi cok luwak laku dijual. Manusia yang sombong keluar dari duburnya ada harganya. Makanya udah jangan pada sombong deh, sama-sama ada. Jadi mawaddah warahmah ini akan tercipta, insya Allah tercipta kalau sudah kholakoknya benar. Artinya semuanya bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru secuplikan. Masih banyak yang lain, karakter, akhlak. Dan saya sampaikan terakhir nih hadirin, mudah-mudahan nanti yang jadi suami, yang jadi istri kita semuanya ini pada punya akhlak. Ayo Bapak lihat, Nabi Muhammad itu orang cerdas, orang hebat, apa saja bisa, mukjizatnya luar biasa. Tapi Allah nggak pernah nyanjung Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala ulumin adim. Nabi Muhammad orang yang punya ilmu banyak, enggak. Nabi Muhammad di Al-Quran tidak ada yang disanjung sama Allah tentang kepintarannya, tapi disanjung oleh Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti, akhlak yang agung. Artinya apa? Coba diberesin akhlaknya dulu. Kalau kita didik anak ya kitanya dulu lah. Bagaimana anak kita nggak keras, kalau kemudian istri kita juga ngajarinya nggak ada akhlaknya. Kita apa kadang-kadang ya itu salah. Udah jelas-jelas anak kita lagi main di samping rumah doang, kayak ngusir setan. Lagi main bola setengah 6 belum kelar, orang mah didatengin kek. Din pulang. Ini mau nggak? Udin pulang nggak kalau Din? Sebelah padahal sebelah. Udin pulang nggak? Nggak pulang juga tuh si Udin. Akhirnya kata emaknya, Den pulang, jangan pulang sekalian. Kata anaknya, lu kabur. Kalau disuruh emaknya nggak pulang. Makanya anaknya jawabnya juga kan nonton, emang gua budak apa? Nah itu kenapa? Emaknya ngajarin begitu. Ditambah juga suaminya ngajarin gak ada akhlaknya. Jangan teriak-teriak mulu. Emang kagak budak kuping lo? Paranin ngapa? Ngapain sih teriak-teriak mulu? Lakinya juga sama. Nah bagaimana anak mau santun? Paranin, Den pulang. Gitu. Kalau akhlaknya sudah jadi, insya Allah nanti beres. Makanya udah garansi innamal umamu akhlaquhum baqiyat fa in hum dahabat akhlaquhum dahabu. Negara, bangsa, kampung akan ada martabatnya, harga dirinya kalau dia masih memiliki akhlakul karimah. Enggak ada akhlaknya, becat, hancur sudah. Paham? Paham? Nah, ini baru ini. Nah, ada yang ngomong ini Pak beda tafsir. Memang di Indonesia ini udah luar biasa. Hampir semuanya jadi pengamat. Kemarin saya ke Kuningan, singgah ke Indramayu. Sampai Indramayu subuh, saya singgah di pasar. Ternyata yang pengamat bukan di TV doang. Tukang kangkung jadi pengamat. Saya duduk samping tukang sayur.
Waduh, negara ini berapa nih urusannya kalau begini. Jadi kalau pengen negara maju, begini nih, tukang kampung. Petani nyangkul begitu, duduk digalongan begitu. Politik sekarang diomongin. Jakarta gini rame mulu Jakarta. Saya dengerin aja. Saya bilang nih orang ngomong aja masih belepotan bicara politik, lagu kayak pengamat. Cuma saya punya akhlak, nggak negur langsung, takut tersinggung. Ada yang ngomong, katanya Jakarta ini hebat ini karena dipimpin Ahok. Kalau bukan Ahok katanya bangkrut negeri. Baru gua tampol, lu tahu kagak lu? Sebenarnya kalau nggak tahu urusan jangan ngomong. Udah dengerin aja. Inilah hebatnya berita. Makanya kita diingetin sama Allah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang munafik bawa berita, jangan ditelan mentah-mentah. Berita juga perlu di-sharing. Dilihat dulu bener nggak tuh berita. Sekarang lihat di TV, ya Allahu Akbar, ada manfaatnya. Mudaratnya juga segabrok-gabrok. Dulu di TV habis maghrib nggak ada yang joget. Santun acara lihat sekarang. Sebelum maghrib digiring semua studio. Ratusan tuh orang keluar jam 12:30. Mau sholat maghrib di mana? Ada musolanya berapa gedenya? Jamaah kapan jamaahnya? Dulu yang pakai peci nggak ada joget. Sekarang pakai peci aja joget. Siapa yang ngajarin? TV. Orang gua sering lihat. Yang TV gua masa nggak boleh? Kan hak gua nonton. Cuma dari situ saya Allahu Akbar. Yang nyuruh artis. Coba tangannya ke atas semua. Ayo tolong ya semuanya digoyang. Nurut aja. Nggak ngerti sih juga. Dihipnotis pakai apa gitu. Giliran ulama yang nyuruh. Udahlah, nggak ada manfaatnya, katanya begini. Siapa bilang kalau ngikut ulama, lihat buka surat Al-Kahfi. Anjing saja masuk surga kok. Anjing lo, bukan orang. Lihat. Loh, kok ngomongnya kasar? Buka surat Al-Kahfi. Dibuka tafsirnya, dibaca tuh tafsirnya. Jelas sejelas-jelasnya. Sekarang nggak percaya lagi, ngikut sama ustadz ulama, makan. Bapak nggak punya kerjaan, dempet sama ustadz. Jadwal tahlilnya seminggu bisa 4 kali, ngikut makan. Pusing amat. Kalau ngikut sama yang mimpin tahlil, biar kata kita nggak bisa, alurnya ngikut. Kalau yang mimpin la illallah, ya sampai ngikut. Jadi pura-pura apa yang dibaca? Ngikut, ada kerjasamanya. Nanti begitu selesai, berkat dikasih. Nggak mungkin dibedain. Ustadz ayam, yang nggak usah telur. Siapa bilang? Orang tadi Pak Supari udah ngomong ayam semua. Yang dikasih, jangan tomak. Nggak usah disuruh juga udah nyiapin. Paham ya? Udah enak kok, ngikut Al-Quran. Itu tadi. Nahnu awliyaukum, malaikat yang garansi ngikutin kita. Aman, udah nggak usah pusing-pusing. Aman dah, nggak usah takut. Sekarang kok takut, jangan zaman reformasi kok bebas. Orang semua jadi pengamat ngomong kok. Masa ustadz nggak boleh? Ustadz jangan bicara soal politik, kulhu doang. Ya boleh dong ustadz, jangan ya ustadz mah diem aja di masjid. Udahlah ustadz ngurusin tasbih saja. Nggak usah lu omongin, tasbih udah diputer. Nggak usah disuruh. Ada yang ahli tahajud, udahlah tahajud aja. Nggak usah disuruh, emang tahajud. Dan ibu bapak bisa lihat kok semuanya. Sampai dengan saat ini ada nggak kiai digaji sama pemerintah? Saya pengen tahu kiai mana digaji. Nggak ada. Ada nggak kiai mati kelaparan karena nggak punya duit? Nggak ada. Mati itu karena kontraknya habis, titik udah. Duit mah dari mana aja kok. Aqua di pasar Kemiri berapa? Aqua di pasar Kemiri, lu berapa Aqua apa? Aqua berapa di pasar Kemiri? 1.500. Tapi kalau dari rumah ulama bisa 4 juta Aqua. Ya, gua pernah begitu. Modalnya bismillah doang, emang bisanya bismillah. Bismillah. Jangan kalah sama dukun. Yang dibaca nggak jelas. Bisanya bismillah. Set, sembuh. Masih motor. Aqua 13 juta, Aqua mana? Udah enak kok.
Ini kayak tahlil begini, coba kalau nggak ada yang mimpin, apa bisa terjadi kalau nggak ada ustadznya? Ayo, pengen tahu saya. Dorong-dorongan, lu aja, bubar. Lalu tuh ada ustadz akhwan, ada ustadz yang lain, bacanya enak. Kita nggak perlu bisa semua, tapi ngikut alur. Coba kita naik pesawat tuh, kayak ada ceritanya tuh. Ada orang naik pesawat sombong, duduk semaunya sendiri, nggak pakai nomor. Begitu sama pramugari dibilang, Mbak, jangan di sini. Ini kan saya udah bayar, katanya. Tapi nomornya nggak ada urusan dengan nomor, gue juga bayar. Diatur nggak mau. Pramugari ganti lagi, nggak ada yang benar. Ulama datang, Mbak mau kemana? Mau ke Surabaya. Mbak, kalau mau ke Surabaya, duduknya di belakang. Oh, di belakang ya Pak? Iya, pindah. Mbak mau kemana? Ke Surabaya. Mau ke Surabaya? Iya. Kata ulama kalau mau ke Surabaya, di belakang Mbak duduknya. Di belakang. Nah, pertanyaannya kenapa nurut? Nah ini. Ininya ada apanya? Ada komat kamitnya. Cuma kalau munafik di komat kamitin nggak mempan. Tolong ya ambil, ya nggak mempan udah. Ada lagi yang ngomong Allah nggak adil katanya. Kenapa aku dilahirkan ke alam dunia kalau harus disengsarakan tidak punya rumah? Lah nyalain Allah. Lu kagak mau kerja. Katanya Allah nggak adil katanya. Kenapa katanya saya hidupnya nggak pernah enak? Siapa bilang Pak yang banyak duitnya belum tentu enak. Yang duitnya miliaran, mohon maaf jam 2 belum bisa tidur, gelisah. Kita yang duitnya cuma seperak 2 perak, habis isya udah mati. Subuh bangun, yang kaya jam 2 belum tidur, setengah 3 belum tidur, jam 4 sudah bangun, mereka sudah jalan. Kita yang nggak punya duit tenang Pak, enak. Coba lihat tukang ojek, mohon maaf, tukang becak. Nggak ada tukang becak tidur bawa lagi narik bawa spring bed, nggak ada. Duduk di becak begini sampai jam 12, mau angin kayak mau nyamuk, nggak ada urusan. Masih aja anteng, kenapa? Itu nikmat, maka jangan berasudon sama Allah. Ya, udahlah gitu aja hadirin yang berbahagia. Mohon maaf dan nggak kelamaan. Saya terbawa arus karena saking senangnya. Dan ini mohon maaf kalau saya punya salah, punya hilaf apa. Wah ngomongnya sok tahu nih gitu. Ya emang bisanya begitu. Karena saya bolak-balik sini mulai emang. Kalau pasar begini udah dari zaman jebot di sini kan. Bolak-balik. Dan mudah-mudahan alhamdulillah malam hari ini wasilah dengan Bapak Supardi yang punya hajat, saya bisa hadir di sini dan saya paling senang kalau diundang sama orang dekat. Kenapa? Kalau diaku sama orang dekat namanya masih dihitung. Kalau hebat di luar, di dalam tidak hebat. Ada profesor doktor di luar disegenin bintang 4. Orang lewat begini semua sampai rumah dimaki-maki bininya, orang culun diam. Itu namanya hebat di luar. Nah kita nih nggak mau, Bapak mudah-mudahan hebat. Makanya kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik di keluarga kalian. Jadi ada wibawahnya sama istri Pak. Bagaimana caranya? Kita mulai dari sekarang, prinsip agama. Kalau Bapak isinya masih agak susah, sering-sering baca Inna Anzalnahu. Nabi yang kasih tahu, baca Inna Anzalnahu. Minta sama Allah supaya dirubah. Karena apa? Karena yang punya hati istri kita itu Allah. Kalau udah 1 tahun nggak berubah, 2 tahun, 2 tahun nggak berubah, bacain lagi Pak. Kalau udah 10 tahun nggak berubah, nanti jangan Inna Anzalnahu, innalillahi. Nggak punya istri, cari lagi. Udah banyak loh sekarang, udah tenang aja udah. Emang kayak dulu, zaman Nabi Adam, ya kan dipisahkan sama Allah. Nah ini nih, paling terakhir nih, yang paling terakhir nih buat yang baru mau nikah. Persoalan itu muncul setelah ada gandengan. Itu Al-Quran ngingetin kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hei orang-orang yang beriman, istri-istrimu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah dalam keluarga kalian. Maka harus hati-hati. Fakhdaruhum, Allah ingatin, hati-hati dengan mereka. Sebelum punya istri gak ada kendala, punya istri 1000 macam kendalanya. Makanya kita diuji benar jadi nahkoda nih. Yang suami jadi nahkoda, hati-hati. Karena tanggung jawab istri, tanggung jawab anak-anak kita, tanggung jawab kita. Anak tidak sholat, dosanya ke suami. Istri tidak sholat pun dosanya ke suami dulu, baru ke yang lainnya.
ke istrinya. Kita tanggung jawab pertama, ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga anak-anak keturunan kita semuanya. Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in ila liqa ma'as salamah. Aku syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.